Perusahaan mobil China bertahan dengan strategi curang, cepat atau lambat, keruntuhan tak terhindarkan. Industri otomotif China berada di ambang krisis, didorong oleh perang harga yang sengit dan praktik-praktik penipuan yang mencerminkan kejatuhan sektor properti negara tersebut. Fenomena involusi, persaingan intens akibat kelebihan produksi, telah mendorong produsen mobil berjuang mati-matian, memotong harga dan memalsukan penjualan demi bertahan. Para ahli memperingatkan bahwa kebijakan industri yang terlalu dikendalikan oleh Partai Komunis China, PKC, telah menciptakan gelembung yang siap meledak, mengancam kehancuran finansial bagi industri yang sudah terpukul oleh perlambatan ekonomi. Krisis ini meningkat pada tanggal 23 Mei ketika BYD, produsen kendaraan listrik terkemuka di China, mengumumkan pemotongan harga ketiganya di tahun 2025, menawarkan diskon 10% hingga 34% untuk 22 model kendaraan pintar dalam promosi 618. Pesaing seperti Geely Galaxy dan SAIC GM segera mengikuti, memperdalam perang harga yang telah mencengkeram pasar. Sun Guoxiang, profesor di Universitas Nanhua, Taiwan, mengatakan kepada Epoch Times bahwa subsidi PKC dan insentif dari pemerintah lokal telah melahirkan lebih dari 200 produsen mobil listrik, membanjiri pasar dan memicu persaingan harga brutal. Karena kurangnya teknologi canggih, banyak perusahaan mengandalkan diskon, mengorbankan keuntungan demi pangsa pasar. Lingkungan ini telah melahirkan taktik yang mengkhawatirkan, mobil bekas 0 km. Ketua Great Wall Motors, Wei Jianjun, mengungkapkan bahwa beberapa produsen mobil mendaftarkan kendaraan baru seolah-olah sudah terjual, lalu menyalurkannya ke pasar mobil bekas untuk menggelembungkan angka penjualan dan menyembunyikan kelebihan stok. Sun menyebut ini sebagai trik keuangan untuk menutupi kerentanan, sementara Xie Tian, profesor di University of South Carolina, menuduh bahwa perusahaan seperti BYD menggunakan taktik ini untuk menghindari standar keselamatan ketat di Eropa. Menjual mobil baru sebagai mobil bekas adalah cara untuk menghindari inspeksi. Seorang sumber Chia mengatakan kepada Epoch Times, ini adalah jalan pintas menipu yang merusak kepercayaan. Perjalanan industri ini mengingatkan pada krisis properti China, yang dipuncaki oleh keruntuhan Evergrande pada tahun 2021 dengan utang sebesar 2,4 triliun yuan, sekitar 336 miliar dolar AS. Wei Jianjun memperingatkan bahwa sektor otomotif menyimpan risiko serupa, didorong oleh utang besar dan subsidi. Sun memprediksi bahwa hilangnya kepercayaan dapat memicu kebangkrutan massal dan jatuhnya harga mobil bekas, meski dampaknya tidak sebesar sektor properti. Xie Tian mencatat bahwa penurunan harga memperdalam kerugian dan mengeringkan arus kas, semakin banyak mereka menjual, semakin parah utangnya, ujarnya, mencerminkan jalan yang ditempuh Evergrande. Pada tanggal 21 Mei Komite Anti-Monopoli PKC berjanji akan mengekang involusi dengan menangani perang harga dan penjualan palsu. Namun para ahli skeptis, Sun memperingatkan bahwa pemotongan subsidi dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan lemah, sementara Xie menyebut inisiatif tersebut munafik mengingat sistem monopoli PKC. Ia berkata, persaingan sehat di bawah PKC adalah sebuah kontradiksi. Meski permintaan global terhadap kendaraan listrik buatan China menawarkan sedikit ketahanan, Xie memperingatkan bahwa kualitas dan keamanannya yang buruk menjadikannya pembelian yang berisiko. Saat ekonomi China goyah, ketergantungan industri otomotif yang berlebihan pada utang dan tipu daya menandakan kehancuran yang akan datang. Meskipun intervensi pemerintah mungkin menunda keruntuhan, praktik seperti mobil bekas 0 km mengungkap kerapuhan yang dalam. Jika gelembung ini pecah, dampaknya bisa melumpuhkan produsen mobil dan mengikis kepercayaan konsumen, menjadikan sektor otomotif sebagai pusat gejolak ekonomi berikutnya di China.